Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai isolasi senyawa alkaloid dari daun kecubung. Yang mana anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Nadia Puspitadara, NIM F1F11819, Maya Arsita NIM F1F11808, Akram Prajasakti NIM F1F11829, Indah Sitompul NIM F1F11842, dan Micara Gida Moli NIM F1F11852. Baik, kita langsung saja ke yang pertama yaitu pendahuluan. Tanaman kecubung atau Datura metellin adalah tanaman obat Nigeria yang banyak digunakan dalam pengobatan fitofarmaka untuk menyembuhkan penyakit seperti asma, batuk, dan kejang. Daun dan bijinya banyak digunakan dalam pengobatan herbal sebagai anestesi, antispasmodik, bronkodilator, dan halusinogen. Berbagai senyawa fitokimia telah ditemukan di daun kecubung ini. Senyawa fitokimia tersebut terdiri dari alkaloid, flavonoid, fenol, tanin, saponin, dan sterol. Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian untuk khasiat tumbuhan dalam pengobatan nabati. Penelitian ini berusaha untuk memastikan kegunaan Datura metal dalam pengobatan kondisi infeksius yang disebabkan oleh patogen umum. Studi ini melibatkan isolasi, penjelasan struktural, dan karakterisasi unsur bioaktif dalam tanaman. Selanjutnya, mengevaluasi aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri patogen dalam pengembangan obat baru untuk pencegahan dan pengobatan infeksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisolasi dan mengetahui karakterisasi serta aktivitas antibakteri alkaloid dari daun kecubung atau Datura metellin. Manfaat yang diperoleh dari percobaan ini adalah diharapkan perhatikan dapat mengisolasi, mengidentifikasi, dan melakukan pemisahan golongan senyawa kimia alkaloid pada tumbuhan lain yang diduga mengandung golongan senyawa kimia alkaloid. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai alat, bahan, dan cara kerja dari praktikum ini. Adapun alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada mesin Thomas Wiley model 5 USA, di mana mesin ini nantinya akan digunakan untuk menghaluskan simplisia kering dari daun kecubung. Lalu ada peralatan soklet, ada rotary evaporator, perlengkapan kromatografi kolom, dan perlengkapan dari kromatografi lapis tipis. Nah, sedangkan untuk bahan yang dipakai yaitu ada daun Datura metellin atau daun kecubung, kemudian ada metanol, etanol, kloroform, terus ada petroleum ether, dan terakhir ada silika gel. Untuk langkah kerjanya sendiri, pertama-tama dilakukan pembuatan ekstrak dari simplisia daun kecubung. Nah, caranya pertama daun kecubung sebanyak 2 kg dikeringkan di meja laboratorium selama kurang lebih 10 hari. Nah, nantinya daun kecubung yang telah kering diambil sebanyak 1,3 kg dan dihaluskan menjadi bubuk menggunakan mesin Thomas Wiley model 5 USA. Nah, sampel daun kecubung yang telah menjadi bubuk kering tadi sebanyak 1 kg dikemas ke dalam peralatan soklet dan diekstraksi secara menyeluruh dengan menggunakan 1000 ml etanol selama kurang lebih 24 jam. Selanjutnya, ekstrak etanol dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, gunanya untuk mendapatkan ekstrak kasar yang berwarna kemerahan. Adapun ekstrak kasar yang diperoleh yaitu sebanyak 48,5 gram. Ekstrak kasar yang diperoleh kemudian dipisahkan antara kloroform dan air. Nah, fraksi larut kloroform yang diperoleh itu kurang lebih sebanyak 26,8 gram. Lalu kemudian fraksi kloroform ini dipartisi menggunakan petroleum ether dan metanol encer. Fraksi kloroform kemudian dilakukan kromatografi kolom menggunakan silika gel sebagai fase diam dan dielusi secara bertahap dengan petroleum ether, lalu dengan petroleum ether dan campuran kloroform,
di mana petroleum dan kloroform ini dengan perbandingan 90:10, lalu perbandingan 80:20, dan 70 berbanding 30. Nah, untuk mendapatkan padatan coklat sebanyak 0,48 gram, minyak coklat sebanyak 0,20 gram, dan padatan hijau sebanyak 0,52 gram. Hasil padatan coklat yang diperoleh kemudian dikristalkan kembali dari heksana dan menghasilkan suatu senyawa yang dimisalkan sebagai senyawa 1, di mana senyawa 1 ini berupa padatan berwarna coklat. Nah, selanjutnya senyawa ini tadi yang telah diperoleh dilakukanlah kromatografi lapis tipis menggunakan pelarut kloroform dan metanol dengan perbandingan 7:3, yang mana hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa alkaloid yang terkandung dalam daun kecubung, dan hasilnya menunjukkan pita dengan nilai RF 0,72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Arsita, NIM F1 F1 180008. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil dari penelitian ini. Yang pertama, dari mulai ekstraksi sampel, yaitu sampel diekstraksi dengan etanol sehingga menghasilkan ekstrak etanol. Nah, kemudian ekstrak etanol ini dipekatkan. Pemekatannya itu menggunakan rotary evaporator, sehingga diperolehlah ekstrak kasar yang berwarna kemerahan. Selanjutnya, ekstrak kasar tersebut difraksinasi. Fraksinasi ini bertujuan untuk memisahkan kloroform dengan air, sehingga dihasilkanlah fraksi kloroform. Selanjutnya, fraksi kloroform ini ditotolkan pada silika gel dan kemudian dielusi, sehingga hasil elusinya itu berupa padatan coklat, minyak coklat, dan warna hijau yang solid. Selanjutnya, padatan coklat yang dihasilkan ini kita kristalisasi. Kristalisasinya ini menggunakan heksana, sehingga diperolehlah senyawa 1 padatan coklat. Selanjutnya, senyawa padatan coklat ini kita uji lagi menggunakan KLT. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat nama atau jenis senyawa apa yang terdapat pada sampel tersebut, yaitu dengan membaca HNMR dan CNMR-nya. Nah, pada penelitian ini kita dapat melihat bahwa hasilnya itu senyawa yang terkandung dalam sampel itu berupa alkaloid, yaitu jenis 5,7-dimetil-6-hidroksil 3-amine YNE sitosterol. Selanjutnya, kita masuk ke uji aktivitasnya. Nah, pada penelitian ini, senyawa alkaloid yang terkandung dalam sampel kecubung yaitu mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Dapat kita lihat pada sampel. Nah, di sini kita dapat melihat pengujiannya, yaitu kita uji pada organisme, yaitu ada Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi, dan Bacillus subtilis. Nah, di sini kita menggunakan pembanding, yaitu berupa ciprofloxacin 100 mg per mili. Nah, ciprofloxacin ini mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, jadi kita gunakan sebagai pembanding. Dan kita uji, yaitu isolat, berupa isolat, yaitu yang tadi, yaitu 5,7-dimetil-6-hidroksil 3-amine sitosterol. Nah, kita dapat melihat dari hasil. Nah, dari hasil ini dapat kita simpulkan, yaitu mempunyai nilai yang tidak signifikan. Itu kita mengukurnya itu menggunakan SPSS. Nah, artinya apa? Artinya sampel tersebut mempunyai senyawa yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, yang aktivitasnya ini hampir mirip dengan ciprofloxacin. Nah, demikianlah mengenai
hasil dari penelitian ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Akram Praja Sakti dengan NIM F1F118029. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman datura metal atau biasa disebut dengan kecubung, di mana di sini saya akan menjelaskan juga mulai dari tahapan ekstraksi serta fraksinasinya. Baik, untuk tanaman datura metal atau biasa disebut dengan tanaman kecubung merupakan tanaman dari Nigeria, di mana untuk di wilayah Nigeria itu sendiri, tanaman ini banyak sekali digunakan sebagai fitofarmaka. Seperti yang kita ketahui bahwa fitofarmaka merupakan salah satu tipe obat tradisional, di mana untuk di daerah Nigeria banyak digunakan sebagai obat untuk penyakit asma, batuk, serta spasme atau kejang-kejang. Lalu untuk di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa bagian tanaman kecubung yang digunakan merupakan bagian daunnya. Baik, untuk bagian yang digunakan di dalam penelitian kali ini, ya ini berupa daun dari tanaman kecubung. Dan untuk zat senyawa metabolit sekunder yang akan diisolasi, yakni berupa alkaloid. Dan di dalam penelitian ini juga dijelaskan, yakni uji aktivitas antibakteri dari alkaloid yang terdapat di dalam daun kecubung. Namun di dalam kelompok kami hanya disuruh menjelaskan tentang bagaimana cara mengekstraksi dan memfraksinasi serta mengisolasi senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid dari daun kecubung. Baik, kita langsung masuk ke dalam slide ekstraksi, di mana ekstraksi yang dilakukan dengan sampel berupa daun kecubung ini seperti metode yang standar dan sudah sering digunakan, ini berupa maserasi dengan pelarut yang digunakan ini berupa etanol, dan maserasi ini dilakukan selama 24 jam. Kemudian zat dari yang sudah dimaserasi tadi atau sampel yang sudah dimaserasi tadi hasilnya kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator sehingga didapatkan ekstrak pekat. Baik, kita langsung masuk ke dalam tahapan fraksinasi. Fraksinasi menggunakan metode yang standar juga yang sudah umum digunakan. Yang ini menggunakan fraksinasi menggunakan pelarut campur berupa kloroform yang dicampur dengan air. Kemudian hasil dari fraksinasi dianalisis dengan kromatografi kolom, kemudian dielusi dengan petroleum ether dan kloroform lagi, sehingga didapatkan beberapa hasil fraksinasi. Dan di mana untuk kromatografi kolom ini fase diamnya berupa silika gel. Perkenalkan, saya Indah Stompul, NIM F1F118042 akan melanjutkan penjelasan rekan saya sebelumnya. Pada identifikasi senyawa, diketahui bahwa senyawa ini memiliki rumus struktur C36H46O2N setelah ditetapkan menggunakan alat HREIMS. Kemudian, menggunakan spektrum HNMR, ditunjukkan keberadaan 4 tertiary metilis dan 3 secondary metilis. Lalu, dengan karakterisasi sinyal IR atau infrared, diketahui keberadaan cincin aromatik pada struktur, dan didukung dengan spektrum massa resolusi tinggi yang menunjukkan bobot molekul untuk senyawa C36H46O2N. Dengan pola fragmentasi senyawa adalah sebagai berikut. Selanjutnya, menggunakan spektrum IR ditunjukkan puncak pada daerah OH, CH, alifatik C ikatan H, dan C ikatan O. Sehingga dapat disimpulkan hasil isolasi dan karakterisasi dari alkaloid steroid baru ini adalah 5,7 dimetil, 6 hidroksi, 3 penil, 3 alfa amin, betain, sistosterol yang berasal dari daun kecubung. Baiklah, dari pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan yaitu senyawa alkaloid yang terdapat pada daun kecubung yaitu berupa 5,7 dimetil 6 hidroksil 3 amine YNE sitosterol, di mana senyawa ini mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. I'm an icon, man. And my girl about a 10.